Bayangkan, lahir di dunia ini, dan detik pertama yang menyambutmu adalah tatapan jijik dari ibu kandungmu sendiri. Tak ada pelukan, tak ada senyum, hanya penolakan, hanya rasa takut terhadap dirimu sendiri. Inilah awal kehidupan dari seorang anak yang bernama Loki. Halo semuanya, selamat datang di channel Nakama Nexus. Hari ini, kita akan membahas chapter terbaru, One Piece 1153. Chapter yang tanpa berlebihan mungkin adalah babak paling menyayat hati sepanjang Elbaf Arc. Chapter ini dimulai bukan dari Loki, tapi dari ayahnya, Raja Harald, seorang raksasa muda, sombong, anak emas Elbaf yang dari kecil selalu mendapatkan apa yang dia mau. Hingga suatu hari, dia bertemu Ida, seorang wanita raksasa dari Shot Blue yang untuk pertama kalinya berani menampar wajah kesombongannya. Ida mengajarkan sesuatu yang tak pernah Harald dengar seumur hidupnya, bahwa kekuatan bukan segalanya. Bahwa menjadi besar bukan berarti menjadi benar. Dari situlah Harald berubah perlahan dari penguasa arogan menjadi raja yang mau belajar dan mau membuka matanya terhadap dunia luar. Sebuah transformasi yang Oda gambarkan dengan sangat indah, dengan nuansa diplomasi, rasa bersalah, dan harapan baru. Namun, di balik semua itu, Elbaf tetaplah Elbaf, kerajaan yang keras, penuh aturan kuno, dan dipimpin oleh 4 tetua misterius yang kekuasaannya bahkan melebihi raja itu sendiri. Cinta Harald dan Ida ditolak, hubungan mereka dianggap noda, dan disitulah muncul sosok baru, seorang wanita bernama Estrid, calon istri yang dipilihkan untuk Harald, wanita dengan darah murni Elbaf, namun juga wanita yang telat menjadi mimpi buruk bagi Loki. Dan penderitaan itu tak berhenti di sana. Hajrudin, kakak tirinya, dibesarkan dengan kebencian terhadap Loki. Warga Elbaf memandangnya dengan hinaan. Bahkan tetua-tetua Elbaf yang seharusnya melindungi malah ikut mengutuknya. Loki kecil dipukul, diasingkan, dilempar ke jurang, dibiarkan mati. Namun, dia bertahan, merangkak memanjat berdarah-darah dengan harapan kosong, mencari satu tangan yang mau menggenggamnya. Tapi tangan itu tak pernah datang. Dan sekarang, mari kita bicara soal simbol terbesar Loki, matanya yang selalu ditutup. Kenapa? Karena sejak bayi, matanya adalah sumber ketakutan bagi orang lain, sumber trauma. Loki menutup matanya sendiri bukan untuk dirinya, tapi untuk membuat dunia nyaman. Kalau dia benar-benar kejam, dia tak akan peduli, tapi justru dia peduli. Dia takut jika orang melihat matanya. Mereka akan mundur sama seperti ibunya. Dan aku yakin, momen terbesar Loki nanti adalah ketika Luffy berdiri di depannya, menatap langsung ke matanya, tanpa takut, tanpa rasa jijik, tanpa benci. Dan disitulah penutup mata itu akan jatuh dan Loki akhirnya akan bebas. Lalu, ada misteri besar lainnya. Apa sebenarnya buah iblis Loki? Apakah terkait ular, naga, atau mitos Jormungand dari mitologi Nordik? Sang ular dunia dari legenda Nordik, apakah dia pewaris kekuatan destruktif? Atau justru kunci bagi keselamatan Elbaf? Oda masih merahasiakannya. Tapi jelas, mata Loki menyimpan jawaban besar itu. Dan itulah kisah paling tragis dari Elbaf, anak yang dicampakkan, dibuang, dikutuk, dan kini mungkin akan jadi penyelamat. Gimana menurut kalian? Apakah Loki akan membalikan takdirnya? Ataukah dia akan menjadi sosok yang paling ditakuti di One Piece? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan teori One Piece terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam damai. Dan jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya.